berikutnya kita berbicara bagaimana cara menghitung cost of equity ya. Di sini di bagian summary-nya saya menggunakan average dari 4 cara, yaitu cost of equity yang classic CAPM ya, capital asset pricing model. Kemudian ada juga tax adjusted CAPM. Kemudian kita gunakan Gordon growth model, ada yang one stage dan two stage ya. Untuk bagian classic CAPM ya maupun yang tax adjusted CAPM, kita butuh ada 3 komponen, yaitu kita bisa lihat di bawah, yaitu komponen pertama adalah risk free rate, yang kedua adalah expected market return, dan yang ketiga adalah beta. Mungkin kita bisa mulai dari beta dulu. Dari beta ini, data yang kita butuhkan apa? Yang pertama adalah tax rate ya, diambil dari data yang di atas tadi, corporate tax rate, yaitu 30,62%. Kemudian kita juga hitung berapa? 1 dikurangin tax rate tadi, yaitu 69,38%. Nah, ini kita hitung berapa rasio debt to equity, yaitu 0,06%. Nah, dalam perhitungan beta, ini ada berbagai cara. Mungkin cara yang paling simpel adalah kamu bisa langsung gunakan angka beta yang ada dari Financial Times atau Yahoo Finance. Tapi ini adalah salah satu teknik yang dipakai dalam Bloomberg. Kita gunakan leverage factor ini untuk mengubah beta menjadi unlevered beta, yaitu misalnya kita punya data beta 1 tahun, yaitu dari platform Financial Times, yaitu 0,68, dan beta 5 tahun, yaitu dari Yahoo Finance, yaitu 0,33. Angka di bawah 1 ini berarti beta ini menunjukkan berapa resiko perusahaan terhadap market. Jika beta di bawah 1 tahun, artinya ketika market itu mengalami kenaikan atau penurunan, maka efeknya ke perusahaan ini dia tidak akan sebesar impact-nya terhadap market tersebut, yaitu kurang dari 100%. Tapi jika beta ini angkanya 1 atau mendekati 1, artinya jika market itu naik 100% atau turun 100%, perusahaan ini juga akan berdampak ke closing price-nya atau market price-nya naik 100% atau turun 100%. Apalagi jika betanya lebih dari 1, berarti risiko pasarnya jauh lebih besar lagi. Nah, unlevered beta ini dihitung untuk memastikan bahwa perhitungan pasarnya perusahaan itu sudah benar-benar di take out di bagian debt-nya. Jadi benar-benar asumsinya hanya dari equity valuation-nya doang. Nah, dari unlevered beta ini kita bisa gunakan rumus ya, dari angka beta 1 tahunnya ini Financial Times itu dibagi dengan leverage factor-nya. Begitu juga yang 5 tahun. Nah, kenapa ini angkanya sama? Karena leverage factor-nya Polar Orbis itu hampir mendekati 100% atau tidak ada bedanya antara menggunakan leverage factor atau unlevered factor. Hal itu dikarenakan debt to equity-nya itu sangat tidak signifikan atau di bawah 1 ya, di bawah 1%. Nah, oleh karena itu kita bisa kembalikan lagi nanti menjadi levered beta karena sama aja. Namun, ini salah satu teknik yang diajarkan di Bloomberg di Jepang ya, menggunakan weighted average beta, yaitu kombinasi antara beta 1 tahun dengan beta 5 tahun. Yaitu kita gunakan 2/3 porsi dari beta 1 tahun, kemudian sepertiganya menggunakan porsi dari beta 5 tahun. Kenapa Bloomberg menggunakan formula ini? Karena pada dasarnya beta yang terlalu jauh dari periode proyeksi itu dianggapnya sudah tidak relevan lagi karena kondisi di market itu terus berubah dari waktu ke waktu. Tentu yang dipakai harusnya adalah proyeksi atau beta yang terakhir terjadi, yaitu beta setahun terakhir. Namun Bloomberg menggunakan argumen bahwa namanya market itu biasanya mengalami siklus, contohnya siklus financial crisis atau pandemi. Oleh karena itu dianggap bahwa apa yang terjadi 5 tahun yang lalu bisa jadi akan terjadi lagi 5 tahun ke depannya. Oleh karena itu mereka memasukkan data beta 5 tahun yang lalu, walaupun hanya sepertiga dari porsi perhitungan betanya mereka. Nah, dari angka beta ini kita masuk ke komponen kedua, yaitu expected market return. Ini kita bisa ambil dari datanya ini pages.stern.nyu.edu ya. Ini adalah data expected market return dari berbagai negara yang mana disediakan oleh kampus NYU di Amerika. Nah, untuk bagian Jepang sendiri expected market return-nya adalah 5,63%. Ini untuk case study Indonesia, teman-teman bisa juga pakai untuk data 2023 ya, angkanya segini. Kemudian komponen yang ketiga adalah risk free rate. Ini sumbernya juga menggunakan data yang dikumpulkan oleh NYU. Untuk country risk premium-nya Jepang itu adalah 1,03% ya sebagai risk free rate-nya. Dibandingin kalau Indonesia, ini risk free rate-nya cukup tinggi, yaitu 6-7%. Dan menurut beberapa pandangan para ahli financial modeling, risk free rate yang baik itu diambil dari data obligasi pemerintah jangka pendek 1 atau 3 bulan. Kalau beberapa peneliti financial modeling atau professional financial modeling itu kebanyakan mereka menggunakan yang maturity yield-nya itu 10 tahun atau yang jangka panjang. Tapi kalau menurut beberapa research paper memang lebih baik menggunakan data yang 1 atau 3 bulan. Teman-teman jika analisisnya menggunakan studi kasus perusahaan di Indonesia, teman-teman bisa menggunakan data dari BI ini ya. Nah, kita sudah punya 3 komponen ya, risk free rate, expected market return, dan beta. Baru kita masuk kembali lagi ke perhitungannya yang pertama, yaitu
yaitu Classic CAPM untuk perhitungan cost of equity yang pertama. Nah, untuk perhitungannya CAPM yang klasik ini cukup simple ya. Kita udah punya 3 komponen tadi, risk-free rate, beta, dan expected market return. Rumusnya bisa kita lihat di sini ya, yaitu dari angka risk-free rate-nya itu ditambah dengan beta, yang mana beta ini dikali dengan expected market return dikurangin dengan risk-free rate. Maka kita peroleh cost of equity-nya adalah 3,62%. Nah, sedangkan CAPM tax adjusted ini sebelum kita masukkan dalam formula CAPM yang sama dengan yang di atas ini, itu risk-free rate-nya kita adjust dulu tax-nya ya, dari 1,03%. Ini kita take out ya bagian tax-nya, yaitu seperti ini. Kenapa di take out? Karena biasanya risk-free rate itu kan menggambarkan dari government obligation ya. Ketika pemerintah mengeluarkan surat utang ya atau sukuk seperti itu, biasanya teman-teman kalau menjadi investor retail itu atau corporate yang menjadi investor institution ya, itu akan dipotong oleh pajak. Dari pajak itu mempengaruhi dalam perhitungan CAPM-nya. Oleh karena itu, ini seolah-olah sudah di take out nih bagian pajak pemerintahnya itu ya, sehingga kita memperoleh cost of equity yang lebih akurat. Rumusnya tetap sama, yaitu dari after tax risk-free rate-nya ini, kemudian ditambah dengan beta, betanya dikali dengan expected market return dikurangin oleh after tax risk-free rate. Nah, berikutnya kita gunakan Gordon Growth Model. Untuk menghitung ini juga mungkin agak lumayan memusingkan, tapi teman-teman coba ikutin dulu. Kita bisa menggunakan dua cara ya, dari yang perhitungan setelah dibagi total sahamnya ataupun dari jumlah sebelum dibagi total lembar saham. Kita pakai salah satu aja karena hasilnya sama aja. Misalnya dari dividen per shares-nya ini kita ambil dari data proyeksi, atau ini dari data actual period ya, 2019 sampai 2023 kita peroleh ini. Kemudian kita hitung CAGR-nya ya dari 2 tahun terakhir dan 3 tahun terakhir. Ini rumusnya cukup simple ya, menggunakan rumus perhitungan dari angka tahun terakhir 2023 dibagi dengan 2022, kemudian dipangkat 1 ya, karena jarak 2022 ke 2023 cuma 1 tahun, kemudian hasilnya dikurangi 1. Dan kita peroleh dividen growth-nya itu adalah 0,25%. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai data 3 tahun ya, dari 35 in million Japanese yen 2021 ke 2023, itu kenaikannya selama 2 tahun adalah 22%. Dari data ini bisa aja kita nanti gunakan average ya. Misalnya ini saya average ya, untuk yang di bagian cost of equity summary-nya itu average dari last 2 years dan last 3 years. Sebenarnya ini angkanya kurang lebih hampir mirip ya, menggunakan yang angka dividen setelah dibagi lembar saham dengan angka dividen yang sebelum dibagi lembar saham. Jadi antara 3,55% di average dengan 26,03%, dan kita peroleh 14,78%. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai Gordon Two Stages, ini sebetulnya agak sedikit lebih rumit sedikit lagi ya. Kita anggap bahwa proyeksi ini dibagi menjadi 2 periode, periode yang dia hyper growth dengan periode yang normal growth, periode G1 dengan periode G2. Kita anggap bahwa market value-nya ini ya, ini udah sama dengan apa yang kita kalkulasi di atas ya. Di sini kita lihat, saya cek 152 sampai A dan B 152 ini ada di sini ya. Sebetulnya angkanya sama ini dengan market value yang di sini. Kemudian current dividennya itu diambil sama juga dengan sini ya. Kemudian kita anggap bahwa di 5 tahun pertama itu growth-nya cukup signifikan. Ini kita bisa pakai dari last 3 years-nya ini yang hitungannya di atas tadi yang dari one stage. Kemudian untuk yang G2-nya kita pakai last 2 years ya. Kita anggap ini lebih kecil, bahwa 5 tahun yang kedua 2029 sampai 2033 itu growth-nya tidak setinggi di 5 tahun pertama di proyeksi kayak gitu. Nah, kita anggap bahwa proyeksi yang periode hyper growth-nya itu 5 tahun, kemudian kita hitung pakai two stage Gordon ini. Nah, rumusnya ini sebetulnya kalau dicari di Excel biasa itu tidak ada. Oleh karena itu kita menggunakan makro ya. Teman-teman kalau misalnya tadi ketika membuka file ini, saya harap teman-teman enable ya makrosnya itu, jangan di disable. Nah, di bagian makronya itu akan saya lihatkan sudah ada rumusnya seperti ini ya. Dari saya membuat fungsi makro two stage Gordon ya. Kita ambil dari data ini pricing awalnya tuh, market valuation awalnya, kemudian ada data di dividennya, kemudian berapa rate dari hyper growth-nya, kemudian berapa tahun ya periode hyper growth-nya itu, dan berapa rate dari normal growth-nya itu. Nah, kembali lagi dari situ kita hitung berdasarkan komponen angka ini dan kita peroleh menggunakan Gordon Growth Model two stage
Ages itu 11,72%. Nah, angkanya ini langsung aja kita tarik kembali ke bagian cost of equity summary ya. Kita masukkan semuanya di sini dan ini simple, kita average aja total semuanya dan ketemu 8,4%. Nah, dari data cost of equity summary atau average-nya ini dengan cost of debt yang summary-nya ini kita kembalikan ke WACC summary composition-nya itu, yaitu angkanya di sini 8,4% ya, sesuai dengan perhitungan average-nya cost of equity yang di bawah. Kemudian kita pakai rumus WACC, berarti dari portion of equity-nya ini dikali dengan cost of equity 8,4%. Kemudian portion of debt-nya ini yang kurang dari 1% ini dikali dengan cost of debt-nya, dan kita peroleh WACC-nya sama dengan cost of equity yaitu 8,4%. Dan angka ini nanti akan kita bawa ke perhitungan valuation. Untuk perhitungan terminal growth rate-nya ya, dan penjelasan terminal value sampai nanti perhitungan equity value dan berapa intrinsic value-nya ya dibandingkan dengan closing price di harga pasar, itu akan kita bahas di modul berikutnya. Terima kasih.